it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Mana kita kabarnya? Oke, berdiri ya. Kita belajar, mari kita belajar kepada pelajaran besar. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, saya akan mulai dengan hadiran kalian. Tolong dengarkan namanya. Ahmad Agung, Amira Kalika, Ananda Karya, Andi Aura, Auri, Rizka, Safia. Di pertemuan kemarin kita membahas apa? Bahas biografi, bahas tentang pokok dan ini paragraf. Pembelajaran kita hari ini tentang struktur tes biografi dan kaidah pembahasannya. Ada berapa struktur tes biografi? Berapa? Orientasi. Yang kedua, urutan peristiwa. Yang ketiga, ada orang yang ada yang bisa bacakan arti orientasi. Oke, silakan Amira. Orientasi adalah bagian permukaan yang terlihat dengan ruang yang masih menilai nama benda dan tanggal lahir, tanggal lahir dan tanggal keluarga atau bagaimana menilai siapa pada itu. Oke, betul sekali. Beri aplaus untuk kita. Jadi orientasi bagian perkenalan tokoh yang berisi identitas, tempat dan tanggal lahirnya atau latar belakang kehidupannya. Kemudian yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa. Ada yang bisa bacakan apa urutan peristiwa? Oke, silakan. Urutan peristiwa bagian yang berisi dari gempa, dari masa kecil, pendidikan, perjuangan, pekerjaan, hingga pencapaian atau keberhasilan yang meraih. Oke, betul sekali. Beri aplaus untuk kita. Urutan kedua, menceritakan perjalanan tokoh secara kronologis. Bisa mulai dari masa kecilnya, pendidikannya, perjuangannya, hingga pencapaian atau keberhasilan yang diraih. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan urutan peristiwa bagian menceritakan perjalanan hidup tokoh. Kemudian yang ketiga, reorientasi. Apa itu reorientasi? Bagian penutup. Jadi reorientasi bagian penutup atau kesimpulan yang bisa diambil dari kehidupan tokoh tersebut. Nah, sampai di sini mengerti mengenai struktur biografi. Oke, kita lanjut di kaidah pembahasannya. Nah, apa itu kaidah pembahasan? Oke, betul sekali. Jadi kaidah pembahasan aturan yang digunakan untuk membentuk kalimat dalam suatu bahasa. Ada berapa kaidah pembahasan? Yang pertama, menggunakan atau orang ketiga tunggal. Nah, seperti apa itu menggunakan kata tadi orang ketiga? Iya. Nah, jadi menggunakan kata tadi orang ketiga berarti menggantikan nama orang. Jadi katakan seperti iya, beliau. Contohnya. Contoh.
Kita seorang disiplin dalam pembelajaran di kelas yang mana menggunakan kata ganti orang ketiga. Iya. Ya, betul sekali menggunakan kata ganti orang ketiga yaitu kata Iya. kedua. Menggunakan kata apa? Iya. Kata kerja seperti apa itu menggunakan kata kerja? Seperti membaca, melepas, mendengarkan. Jadi menggunakan kata kerja kata yang menunjukkan tindakan, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya dari contoh ini yang mana menggunakan kata kerjanya? Mengikuti, dan meraih. Oke, betul sekali. Berikan perhatiannya. Kemudian yang ketiga apa? Menggunakan kata. Nah, seperti apa menggunakan kata sifat? Dia sederhana, banyak seperti itu. Jadi menggunakan kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa. Contohnya menggunakan kata sifatnya rajin. Oke, rajin dan disiplin. Nah, seperti itu yang menggunakan kata sifat. Kemudian yang keempat, keterangan. Nah, seperti apa itu menggunakan keterangan waktu dan tempat? Jadi keterangan waktu kata atau frasa menunjukkan waktu suatu peristiwa. Contohnya, nah dari contoh ini yang mana menggunakan waktu dan tempat? Yang mana? Sejak. Kemudian menggunakan kata tempat. Oke, beri apa untuk kalian? Jadi ini dari pahami mengenai kedudukan kaidah kebahasanya. Atau ada yang menanyakan? Ya, kita menjauh, mendekat, menjauh, mendekat. Saya memberikan tugas, silahkan membuat kelompok dalam kelompok itu 1 sampai 4 orang. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Ya, kita semua. Jadi tugasnya itu silakan analisis dari teks biografi, tentukan bagaimana strukturnya dan kaidah kebahasannya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis teks biografi atas Soeharto. Tapi terutama itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Abdillah sebagai moderator. Baik, kami akan mengalih ke teks orientasi yang akan dibacakan oleh Andi Aura. Orientasi yang akan belajar pada 2 Sarawak, Jawa Barat. Ia merupakan salah satu kelompok penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sepanjang dikenal sebagai seorang diplomat dan perjuangan kemerdekaan dan tokoh yang bergerak dalam perjuangan dalam mengenalkan sejarah dan menjalani orientasi yaitu sekarang dikenal sebagai pasukan yang berperan kesehatan yang menjadi Ia dikenali dekat dengan
Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menentukan materinya? Baiklah, oke. Orientasi, kebutuhan peristiwa, orientasi. Terus memahami kaidah pembahasaan. Kebahasaan. Beda tebatan adalah untuk urutan yang digunakan untuk membentuk kalimat dalam suatu kata. Oke, baik, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan teruslah berusaha dan belajar. Setiap langkah kecil adalah bekal untuk masa depan kalian. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.